Galatia 5. Introduction. Paulus mulai menerapkan doktrin pembenaran dalam hal pembebasan dari dosa yang dihasilkan oleh kebenaran yang dialami oleh orang percaya. Reflection. Kristus membebaskan orang-orang percaya dari hukum Taurat yang menuntut ketaatan yang sempurna dengan melakukan ketaatan yang sempurna itu atas nama kita, menjadikannya dasar atas pembenaran bagi kita, dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk berdiri teguh menghadapi segala hal yang dapat memperbudak hidup kita. Apakah Anda mengalami pergumulan ini secara pribadi? Kepada siapakah Anda mencari pembelaan dan kemerdekaan? Kebebasan yang kepadanya kita dipanggil bukanlah sebuah izin untuk melakukan dosa, tetapi kebebasan untuk taat kepada Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Mengapa orang Kristen memiliki kemerdekaan untuk melayani orang lain dalam kasih? Pembenaran selalu diikuti dengan penyucian, dan penyucian dilakukan oleh Roh Kudus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Karya Roh Kudus di dalam hati orang percayalah yang menjadikannya kudus, yang dinyatakan dalam buah roh yang dihasilkannya. Mengapa begitu penting bagi kita untuk mengingat bahwa pengudusan itu semata-mata hanya oleh anugerah? Ayat 1. Kristus mati untuk membebaskan kita dari dosa dan dari daftar panjang hukum dan peraturan-peraturan. Kristus datang untuk membebaskan kita, bukan bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, karena hal itu justru akan membawa kita kembali ke dalam perbudakan pada keinginan kedagingan kita. Tapi puji syukur kepada Kristus, kita sekarang merdeka dan mampu untuk melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan sebelumnya. Hidup menanggalkan sikap egois kita. Mereka yang memohon kemerdekaan agar mereka dapat menjalani hidup mereka sendiri atau memuaskan keinginan mereka, sesungguhnya telah jatuh kembali ke dalam dosa. Tetapi meletakkan beban hukum Taurat bagi orang Kristen juga sesuatu yang salah. Kita harus berdiri melawan mereka yang hendak memperbudak kita dengan aturan, cara, atau syarat khusus untuk beroleh keselamatan atau bertumbuh di dalam Kristus. Ayat 2-4. Berusaha untuk diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat dan diselamatkan oleh kasih karunia adalah dua pendekatan yang sangat berbeda. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Berarti bahwa keselamatan yang telah disediakan oleh Kristus bagi kita tidak akan menolong kita bila kita terus mencoba untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Menaati hukum Taurat tidak menjadikan Allah lebih mudah untuk menyelamatkan kita. Yang dapat kita lakukan hanyalah menerima anugerah-Nya yang besar melalui iman. Tindakan pelayanan kita tidak boleh digunakan untuk mencoba mendapatkan kasih atau perkenanan Allah. Ayat 3-4. Sunat adalah lambang dari latar belakang yang benar dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh agama. Tidak ada pekerjaan, disiplin, atau perilaku moral apapun yang dapat menyelamatkan kita. Jika seseorang berharap untuk mendapatkan perkenanan Allah dengan melakukan sunat, maka orang itu pun harus menaati seluruh hukum Allah secara lengkap. Mencoba untuk menyelamatkan diri kita sendiri dengan berusaha untuk menaati seluruh hukum Allah hanya akan memisahkan kita dari Allah. Ayat 6. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Tetapi kasih kepada sesama dan kepada Allah adalah sebuah respon dari mereka yang telah diampuni oleh Allah. Pengampunan Allah itu sempurna, dan Yesus berkata bahwa mereka yang banyak diampuni banyak mengasihi. Karena iman dinyatakan melalui kasih, Anda dapat memeriksa kasih Anda kepada orang lain sebagai cara untuk memonitor iman Anda. Ayat 9. Ragi yang sedikit dapat menghamirkan seluruh adonan. Hanya dibutuhkan satu orang yang salah untuk memengaruhi semua yang lainnya. Ayat 11. Penganiayaan adalah sebuah bukti bahwa Paulus memberitakan Injil yang sejati. Jika dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu, tidak akan ada yang merasa tersinggung. Tetapi karena dia mengajarkan kebenaran, dia dianiaya baik oleh orang Yahudi maupun kaum Yudas. Apakah teman atau orang yang Anda kasihi telah menolak Anda karena pendirian Anda tentang Kristus? Yesus berkata jangan terkejut bila dunia membenci Anda, karena dunia membenci Dia. Sebagaimana Paulus terus mengumandangkan pesan tentang Kristus, Anda juga harus terus melakukan pelayanan yang telah Allah berikan kepada Anda, apapun rintangan yang Anda hadapi. Ayat 13. Paulus membedakan antara kemerdekaan dari dosa dan kemerdekaan untuk melayani. Kebebasan atau izin untuk melakukan dosa itu sama sekali bukan kebebasan, karena itu akan memperbudak hidup Anda kepada setan, orang lain, atau sifat keberdosaan kita sendiri. Jelas bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi budak dosa, karena orang Kristen bebas untuk melakukan yang benar dan untuk memuliakan Allah melalui pelayanan yang penuh kasih kepada orang lain. Ayat 14-15.
Ketika orang-orang percaya kehilangan motivasi kasih, kita akan saling mengkritisi. Kita berhenti melihat hal-hal yang baik pada diri sesama dan hanya melihat kesalahan mereka saja. Tidak lama kita akan kehilangan kesatuan. Apakah Anda membicarakan orang lain di belakang mereka? Apakah Anda fokus pada kekurangan orang lain dan bukan pada kekuatannya? Ingatlah pada perintah Yesus untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri Anda sendiri. Ketika Anda merasa hendak mencari kesalahan orang lain, buatlah daftar sifat-sifat positif dari orang tersebut. Ketika ada masalah yang harus disampaikan, sampaikanlah dengan kasih, bukan dengan melakukan gosip. Ayat 16-18. Jika Anda ingin memperoleh hal-hal yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22-23, maka Anda tahu bahwa Roh Kudus sedang memimpin Anda. Di saat yang sama, berhati-hatilah untuk tidak mencampur-adukkan perasaan subjektif Anda dengan pimpinan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus juga termasuk kerinduan untuk mendengar, kesediaan untuk menaati firman Allah, dan kepekaan untuk membedakan antara perasaan Anda dan petunjuknya. Hiduplah setiap hari di bawah kendali dan pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian firman Kristus akan ada di dalam pikiran Anda. Kasih Kristus akan melatar belakangi setiap tindakan Anda, dan kuasa Kristus akan menolong Anda untuk mengendalikan keinginan kedagingan Anda. Ayat 17. Paulus menjelaskan tentang dua kekuatan yang berperang di dalam diri kita. Roh Kudus dan sifat berdosa kita, keinginan jahat kita atau kecenderungan yang berasal dari kedagingan kita. Paulus tidak mengatakan bahwa dua kekuatan ini setara, Roh Kudus jelas jauh lebih kuat. Tetapi jika kita bersandar pada hikmat kita sendiri, kita akan membuat pilihan yang salah. Jika kita mencoba untuk mengikuti Roh Kudus dengan cara-cara usaha manusia, kita akan gagal. Satu-satunya cara bagi kita untuk bebas dari keinginan jahat kita adalah melalui kuasa Roh Kudus. Ayat 19-21. Kita semua memiliki keinginan jahat, dan kita tidak dapat mengabaikannya. Agar kita dapat mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita harus membereskan hal itu secara tuntas dengan menyalibkannya. Keinginan-keinginan ini meliputi dosa-dosa yang sudah jelas, seperti kebencian, iri hati, dan ambisi yang egois. Mereka yang mengabaikan dosa-dosa seperti itu atau menolak untuk membereskannya, menyatakan bahwa mereka belum menerima karunia Roh Kudus yang memimpin ke dalam perubahan kehidupan. Ayat 22-23. Buah roh adalah karya Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus menghasilkan karakter-karakter yang ada di dalam diri Kristus ini dalam diri kita. Itu semua adalah hasil dari sebuah kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Kita tidak dapat memperolehnya dengan berusaha untuk mendapatkannya tanpa pertolongan Dia. Jika kita ingin buah roh itu bertumbuh di dalam kita, maka hidup kita harus terhubung dengan Dia. Kita harus mengenal Dia, mengasihi Dia, mengingat Dia, dan meniru Dia. Sebagai hasilnya, kita akan menggenapi tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum itu untuk mengasihi Allah dan sesama. Buah roh manakah yang Anda ingin Roh Kudus hasilkan di dalam diri Anda? Ayat 23. Karena Allah yang memberikan hukum itu juga yang mengutus Roh Kudus, maka hasil dari kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah keselarasan hidup yang sempurna dengan maksud dari hukum Allah. Seseorang yang memiliki buah roh, menggenapi hukum jauh lebih baik dari seseorang yang hanya melakukan ritual namun hanya memiliki sedikit kasih di dalam hatinya. Ayat 24. Untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, kita harus berpaling dari dosa-dosa kita dan menyalibkan sifat berdosa kita di atas kayu salib dengan rela. Namun, hal ini bukan berarti bahwa kita tidak akan melihat jejak-jejak dari keinginan jahat itu lagi. Sebagai seorang Kristen, kita mungkin saja berbuat dosa, tetapi kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan kita tidak lagi menyerah pada kuasa dosa. Kita harus menyerahkan kecenderungan keberdosaan kita kepada kendali Allah setiap hari, menyalibkannya setiap hari, dan setiap saat menarik kuasa Roh Kudus untuk mengalahkannya. Ayat 25. Allah tertarik dengan setiap aspek dari hidup kita, bukan hanya aspek rohani saja. Sebagaimana kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, kita perlu untuk menundukkan setiap aspek kehidupan kita kepada Allah, emosional, jasmani, sosial, intelektual, bakat, keahlian. Paulus berkata bahwa karena kita telah diselamatkan, maka kita harus hidup seperti orang yang diselamatkan. Roh Kudus adalah sumber kehidupan baru Anda, melangkahlah seiring pimpinannya. Jangan biarkan apapun atau siapapun menentukan nilai-nilai dan standar-standar di area manapun dalam hidup Anda. Ayat 26.
Setiap orang memerlukan sejumlah persetujuan dari orang lain. Namun mereka yang menyimpang dari jalan mereka untuk mendapatkan kehormatan atau popularitas akan menjadi begitu sombong dan menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Mereka yang mencari persetujuan Allah tidak perlu untuk iri terhadap orang lain. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki Roh Kudus sebagai jaminan atas persetujuannya. Berusahalah untuk menyenangkan Allah, dan persetujuan orang lain tidak akan menjadi hal yang penting lagi.